Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Della selalu percaya bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh harapan dan mimpi. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu berusaha keras dan pantang menyerah. Di sekolah, ia dikenal sebagai gadis yang ceria dan pekerja keras. Keinginan untuk membahagiakan kedua orang tuanya, terutama ibunya yang selalu berjuang sendirian membesarkannya, menjadi bahan bakar dalam setiap langkahnya. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus. Saat Della duduk di bangku kuliah, ia mulai merasakan ketegangan yang tak terduga. Meskipun ia berhasil masuk ke universitas bergengsi dengan beasiswa, keinginan untuk mendapatkan pengakuan membuatnya semakin terjebak dalam ambisi yang terlalu besar. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Namun, ada satu hal yang ia lupakan, ego. Della merasa semakin terasing, bukan hanya karena tuntutan akademik yang berat, tetapi juga karena tuntutan sosial. Teman-temannya mulai berubah, mereka sibuk mengejar status dan kesuksesan pribadi. Lalu ada dia, Raka, seorang teman kuliah yang selalu memberikan perhatian lebih kepadanya, namun juga penuh dengan ambisi untuk membangun citra diri yang sempurna. Della sempat merasa ragu tentang hubungannya dengan Raka. Terkadang, ia merasa bahwa Raka hanya peduli pada dirinya ketika ada keuntungan yang bisa didapat. Tetapi ia juga tak bisa menepis kenyataan bahwa Raka selalu ada saat ia membutuhkan bantuan. Della mulai merasa bahwa dirinya hanyalah sebuah alat untuk memenuhi tujuan egois Raka, dan itu membuat hatinya terombang-ambing. Ketika Della mendapat tawaran kerja di perusahaan besar setelah lulus, ia merasa seolah-olah segalanya telah terjawab. Namun, tawaran tersebut datang dengan harga yang cukup mahal. Untuk mendapatkan posisi yang prestisius itu, ia harus memutuskan hubungan dengan banyak orang, termasuk teman-temannya. Della merasa dilematis, terperangkap dalam sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah perjalanan tersebut, ibunya jatuh sakit. Della terkejut, merasa seperti dunia runtuh seketika. Untuk pertama kalinya, ia merasa kesepian. Ia harus memilih antara mengejar cita-citanya yang tinggi atau berada di samping ibunya, yang selalu menjadi penyemangat utama dalam hidupnya. Namun, di tengah kebingungannya, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah semua yang ia lakukan selama ini benar-benar untuk kebahagiaannya sendiri, atau hanya untuk memenuhi tuntutan dunia yang penuh egoisme? Della duduk di ruang rumah sakit yang sunyi. Deru napas ibunya terdengar teratur meski tubuhnya terlihat semakin lemah. Pikirannya berputar, bingung, dan terluka. Perasaan bersalah datang begitu mendalam, terutama saat ia menyadari betapa sibuknya ia dengan pekerjaannya, dan betapa sedikit waktu yang ia habiskan untuk ibunya. Semua pencapaian yang ia raih seakan terasa hampa. Di sisi lain, ia masih tergoda dengan tawaran pekerjaan yang luar biasa. Dunia yang menjanjikan kehidupan mewah dan pengakuan, sesuatu yang sudah lama ia impikan. Raka terus menekannya untuk menerima tawaran tersebut. "Kamu akan sukses di sana, Della. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja," katanya dengan penuh keyakinan. Tetapi, dalam hatinya, Della mulai merasakan perbedaan yang nyata antara apa yang diinginkannya dan apa yang seharusnya ia pilih. Ego Raka membuatnya merasa semakin terasing, seolah Raka hanya menginginkan keuntungan dari keberhasilan Della. Suatu malam, setelah berjam-jam memikirkan pilihannya, Della menghubungi ibunya. Suara lembut ibunya yang lemah di ujung telepon membuat air mata Della mengalir tanpa bisa dibendung. "Maafkan aku, Ma. Aku terlalu sibuk mengejar dunia dan lupa tentangmu. Aku akan ada di sini, Ma. Aku akan selalu ada," ucap Della terbata-bata. Namun, keputusannya untuk berada di sisi ibunya datang terlambat. Keesokan harinya, setelah beberapa minggu berjuang, ibunya menghembuskan napas terakhirnya. Della merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Semua ambisi dan impian yang ia kejar tidak ada artinya lagi. Ia terjebak dalam kesedihan yang mendalam, seolah waktu yang telah terbuang tak bisa kembali lagi. Di tengah rasa kehilangan itu, Raka terus mendorongnya untuk kembali fokus pada karir,
mengatakan bahwa ini adalah waktu untuk melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Namun, bagi Della, semuanya terasa begitu hampa. Cinta dan perhatian yang ia miliki untuk ibunya jauh lebih berarti daripada pencapaian apapun di dunia ini. Ia merasa semakin terperangkap dalam egoisme yang tidak pernah ia pilih. Semakin hari, Della semakin merasa bahwa segala sesuatu yang ia lakukan hanyalah untuk memenuhi harapan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Apakah ia hidup untuk membahagiakan orang lain atau untuk memenuhi ambisi pribadi yang tak ada habisnya? Dunia yang ia kejar begitu keras membuatnya lupa tentang hal-hal yang benar-benar penting. Della mulai merasa hampa, kosong, dan tak tahu harus kemana lagi. Namun, dalam kesedihannya, ia menemukan sedikit kedamaian. Untuk pertama kalinya, Della melihat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang pencapaian atau pengakuan dunia, tetapi tentang kasih sayang yang tulus dan hubungan yang penuh makna. Dan meskipun ibunya telah tiada, Della tahu bahwa cinta ibunya akan selalu mengarahkan langkahnya. Kini, Della harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia harus belajar untuk melepaskan ego dan mencari kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun setiap detiknya terasa begitu berat bagi Della. Kehilangan ibunya membuatnya merasa seperti kehilangan arah. Semua prestasi yang dulu ia banggakan kini tampak tidak berarti. Ia mulai menutup diri dari dunia luar, menghindari teman-temannya, dan terjebak dalam kesepian. Raka, yang dulu selalu ada di sisinya, kini hanya menjadi bayangan yang terus mengingatkannya pada egonya yang tak pernah puas. Della merasa tertarik untuk mencari makna yang lebih dalam hidupnya. Ia mulai membaca buku-buku tentang filosofi hidup dan spiritualitas, mencoba menggali kembali esensi dari kehidupan yang ia jalani. Ia mulai merenung tentang apa yang sebenarnya ia inginkan, bukan dari dorongan dunia luar, tetapi dari hatinya yang terdalam. Selama ini, ia terjebak dalam pusaran kebanggaan, kesuksesan, dan pengakuan. Ia terlalu banyak berfokus pada bagaimana orang lain melihatnya, hingga akhirnya ia lupa pada siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam, Della duduk di balkon apartemennya, memandang langit yang gelap dan penuh bintang. Ia merasa sangat kecil di tengah semesta yang begitu luas. Di dalam kesunyian itu, ia merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia teringat pada kata-kata ibunya yang dulu selalu mengingatkan, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, Della, tapi tentang seberapa banyak kita memberi dan berbagi. Seiring berjalannya waktu, Della mulai merasa bahwa beban berat yang selama ini ia rasakan berangsur-angsur menghilang. Ia tidak lagi merasa terikat pada pandangan orang lain atau pencapaian yang harus dibuktikan. Ia mulai berfokus pada hal-hal yang sederhana, yang dulu sering terabaikan, berbicara dengan orang-orang yang ia cintai, membantu mereka yang membutuhkan, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Namun, proses ini tidak mudah. Setiap kali ia bertemu dengan Raka, rasa cemas dan kebingungannya kembali muncul. Raka, dengan segala ambisi dan tujuannya, selalu berusaha menarik Della kembali ke dunia yang penuh dengan ego dan persaingan. Della merasa semakin bingung. Apakah ia harus meninggalkan semua yang telah ia bangun untuk mengikuti jalan hidup yang lebih sederhana namun lebih berarti, atau tetap bertahan dengan apa yang sudah ia capai? Namun, dalam hatinya, Della mulai menyadari bahwa ia harus memilih kedamaian, meskipun itu berarti harus menghadapi ketidakpastian. Pada suatu hari, ketika ia duduk di sebuah kafe kecil sambil menulis di jurnalnya, Della bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Seorang wanita tua yang duduk di meja sebelahnya. Wanita itu tersenyum ramah dan berkata, "Aku melihat kamu sedang merenung, anak muda. Apa yang mengganggumu?" Della, yang merasa sedikit terkejut, menceritakan sebagian dari perjalanan hidupnya, kehilangan ibunya, pergulatan dengan ambisi, dan pencarian arti hidup. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Kehidupan ini memang penuh tantangan, dan seringkali kita terjebak dalam mencari sesuatu yang besar dan mencolok. Tapi ingatlah, kedamaian sejati datang dari dalam hati kita, bukan dari dunia luar. Tidak ada pencapaian atau prestasi yang lebih tinggi daripada menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Cinta, kasih sayang,
Dan berbagi adalah hal-hal yang memberi makna hidup, bukan seberapa banyak kita mengumpulkan harta atau popularitas. Della terdiam sejenak, meresapi kata-kata wanita itu. Rasanya seperti sebuah cahaya yang menerangi jalan yang telah lama ia cari, namun tidak pernah terlihat. Ia merasa terinspirasi untuk terus berjalan, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ringan dan penuh penerimaan. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengalahkan orang lain atau mengejar pengakuan dunia, melainkan tentang menemukan kebahagiaan dalam memberi, mencintai, dan merawat hubungan yang ada. Dengan hati yang lebih tenang, Della memutuskan untuk melangkah maju, melepaskan ego yang selama ini membelenggunya, dan membuka diri untuk hidup dengan lebih sederhana namun penuh makna. Della akhirnya membuat keputusan besar yang sudah lama ia tunda. Ia mengundurkan diri dari pekerjaan di perusahaan besar yang sempat ia impikan. Meski itu terasa sulit, apalagi setelah banyak orang yang memberi pandangan skeptis, ia merasa beban berat yang selama ini mengganggu hatinya mulai terlepas. Keputusan itu bukan karena ia gagal, melainkan karena ia ingin mengikuti jalannya sendiri, mencari kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Hari-harinya kini dipenuhi dengan hal-hal yang jauh lebih sederhana. Della mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak di panti asuhan, serta memberikan waktu dan perhatiannya untuk keluarga dan teman-temannya yang selama ini ia abaikan. Perlahan-lahan, ia merasakan sebuah kelegaan yang tak ternilai. Cinta yang tulus yang ia berikan dan terima, memberi rasa kebahagiaan yang jauh lebih mendalam daripada pengakuan atau pujian. Suatu sore, saat Della berjalan di taman, ia bertemu dengan Raka. Raka tampak berbeda, lebih tenang, meski mata penuh tanda-tanda kelelahan. Tanpa ragu, mereka duduk bersama di bangku taman. Raka mulai membuka pembicaraan, berbicara tentang perjalanan karirnya yang semakin menanjak, namun penuh dengan kesepian dan kebingungan. Ia menceritakan bagaimana ia merasa hampa meski sudah mencapai banyak hal, dan bagaimana ia mulai merasakan beban besar dari ego yang selalu memaksanya untuk terus berkompetisi. Della, aku melihatmu sekarang, dan aku tahu aku salah. Aku terlalu banyak menuntut dari dirimu, tanpa benar-benar peduli dengan apa yang kamu butuhkan. Aku sibuk dengan ambisiku sendiri sampai aku melupakan apa yang benar-benar penting, kata Raka dengan suara pelan. Della menatapnya dengan penuh pengertian. Aku juga dulu seperti itu, Raka. Terlalu sibuk dengan apa yang orang lain pikirkan, terlalu terfokus pada kesuksesan yang seolah-olah akan memberi kebahagiaan. Tapi sebenarnya, kebahagiaan itu datang dari dalam diri, dari apa yang kita pilih untuk lakukan dengan hati, bukan untuk memenuhi tuntutan dunia. Raka terdiam, merenung. Jadi, kamu sudah menemukan jalanmu, ya? Tanyanya pelan. Della tersenyum kecil. Aku masih belajar, Raka. Tapi aku tahu satu hal sekarang, bahwa hidup yang penuh egoisme itu hanya akan membuat kita merasa kosong. Ketika kita melepaskan semua itu dan mulai memberi dengan tulus, kita akan merasa hidup yang lebih berarti. Perlahan, Raka mulai meresapi kata-kata Della. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan itu bisa lebih bermakna jika ia berhenti mengejar bayang-bayang kebesaran yang sebenarnya tidak membawa kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, Della mulai merasa utuh. Walaupun kehilangan ibunya adalah luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya, ia kini tahu bahwa cinta yang ibunya berikan tetap hidup dalam dirinya. Ia merasa seperti menemukan dirinya kembali, tanpa perlu berpura-pura atau berkompetisi dengan dunia. Cinta, kasih sayang, dan memberi tanpa pamrih adalah nilai-nilai yang kini menjadi dasar hidupnya. Hari-hari yang dulu penuh ambisi dan keegoisan kini digantikan dengan kehidupan yang lebih sederhana namun penuh dengan kedamaian. Della tidak lagi merasa terjebak dalam tuntutan dunia. Ia tahu bahwa hidup yang penuh dengan kasih dan kepedulian lebih berharga daripada segalanya. Della akhirnya mengerti bahwa untuk menemukan kedamaian sejati, kita harus berani melepaskan ego kita, menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan, dan hidup dengan hati yang penuh cinta. Di tengah dunia yang penuh dengan egoisme, Della telah menemukan jalan untuk hidup dengan lebih bermakna, untuk dirinya sendiri, dan bagi orang lain.